Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Landasan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pengertian pendidikan dan landasan pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar asas konseptual yang menghubungi pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan sebagai proses budaya. Kaitannya dengan bahasan ini, menurut Vygotsky, seorang ahli psikolog Rusia, mengatakan bahwa semakin luas perspektif yang diberikan pada proses belajar sebagai sebuah pengembangan ide, maka semakin baik pula ide tersebut haruslah mendorong seorang untuk harus belajar. Pengertian landasan sosiologi. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Sosiologi pendidikan juga merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat, mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realita sosial. Objek kajian sosiologi pendidikan adalah masyarakat, dan kita harus tahu masyarakat dan kita sudah pasti tahu berkebudayaan. Namun, perlu diingat antara masyarakat dan kebudayaan tidak sama, tetapi berhubungan antara masyarakat dan kebudayaan itu sangat erat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu hubungan antara manusia dalam sistem pendidikan, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Selanjutnya, karakteristik sosiologi pendidikan, yaitu empiris. Ciri utama sosiologi sebagai ilmu sebab bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Kedua, teoritis, yaitu peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga, kumulatif, yaitu akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Yang terakhir, noetis, teori yang menceritakan apa adanya terhadap masyarakat beserta individu-individu di dalamnya. Lanjut, manfaat dan fungsi sosiologi pendidikan. Manfaat dapat digunakan dalam pembina peserta didik untuk lebih mengenal kebudayaan di Indonesia, dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan dalam bidang pendidikan, dapat dipererat hubungan antara individu atau kelompok masyarakat, dapat mengetahui dan mengatasi permasalahan sosiologi pendidikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya sebagai ilmu murni dan terapan, sebagai peneliti, teknisis, konsultan, maupun sebagai pendidik. Membantu menentukan tujuan pendidikan, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat, menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam sosial. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut pahami integralitik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, diantaranya kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, negara melindungi warga negaranya, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Masyarakat di Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Masyarakat sebagai satuan hidup
memiliki ciri utama antara lain ada interaksi antara warga-warganya, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan khas. Sosiologi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu paham individualisme, teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka, masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya. Kedua, paham kolektivisme, yaitu pemberian kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perorangan hanyalah sebagai alat bagi manusia atau masyarakat. Yang ketiga, paham integralistik, yaitu pahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat dan satu sama lain secara organis. Lalu kita membahas antropologi pendidikan dengan pengertian antropologi pendidikan. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logis yang berarti ilmu. Antropologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis berdasarkan konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Sejarah singkat antropologi pendidikan mulai menampakkan dirinya sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-20. Sejak saat itu, antropologi pendidikan berupaya menemukan pola budaya belajar masyarakat pedesaan dan perkotaan yang dapat merubah perubahan sosial. Demikian juga mengenai perwujudan kebudayaan, para ahli mengambil kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial budaya mendapat perhatian. Konferensi pendidikan antropologi yang berorientasi pada perubahan sosial di negara-negara baru. Antropologi pendidikan juga merupakan sebuah kajian sistematik hanya mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktek-praktek pendidikan. Antropologi pendidikan juga mengkaji pengguna teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropolog serta pengetahuan khususnya berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Ruang lingkup antropologi pendidikan, yaitu proses analisasi, sosialisasi. Proses sejak bayi baru lahir, bayi berinteraksi dengan orang di sekitarnya hingga terjadi komunikasi timbal balik dan seterusnya hingga ia berkembang. Kedua, proses akulturasi, yaitu di mana pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Salah satu kajian dalam proses ini yaitu perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, perbedaan perubahan status. Selanjutnya, proses internalisasi, yaitu proses penerimaan warisan sosial atau pengetahuan budaya sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih di kandung badan. Peran antropologi pendidikan. Dapat dinyatakan bahwa peran antropologi pendidikan pada dasarnya adalah mediator atau perantara antara peserta didik dengan dinamika beserta pernak-pernik budaya yang ada di sekitarnya. Untuk memediasinya, langkah dasar yang harus ditanamkan adalah pengenalan terhadap aneka budaya. Meskipun penanaman itu memerlukan kiat dan strategi yang dinamis sesuai dengan objek budaya setara kesenian